Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan, nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Huzaimi PE lost ball pula tadi, punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Itu dah ada peningkatan tahniah serumpun. Akhirnya guys ya, akhirnya negara tetangga kita ya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa guys. Ya karena sudah bisa menahan Kamboja cuy. Buset dah. Wadidaw, menahan Kamboja nggak tuh? Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya Malaysia, hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja. Berbanding kebalik dengan pemain naturalisasi Malaysia guys, pemain naturalisasi Kamboja ini pemainnya gacor-gacor semua guys, sumpah. Dari back, tengah, depan. Malaysia akhirnya bisa menahan imbang Kamboja. Mengejutkan atau tidak, tapi Kamboja sebenarnya bermain lebih baik, lebih banyak peluang juga. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama gua Bang Bar di BNB React. Piala AFF udah bergulir nih guys. Kalau dulu namanya Piala Tiger atau Piala AFF Suzuki Cup. Kalau sekarang tuh namanya agak panjang nih. AFF Mitsubishi Electric Cup atau AMEC kalau disingkat ya. Susah banget ya. Nah, ada dua pertandingan awal ya di grup A ya. Ada Timor Leste lawan Thailand gitu ya. 10-0 tanpa balas menang Thailand. Dan yang menarik di pertandingan lainnya, yang katanya digadang-gadang bakal jadi pesaing utama juara di Piala AFF 2024 ini, Malaysia malah justru ditahan imbang tuan rumah Kamboja 2-2 aja. Bahkan itu juga hampir kalah sebenarnya. Di babak pertama padahal sempat sempat leading ya 1-0 ya, lewat golnya si Wilkin di menit 35, tapi di babak kedua Kamboja mainnya bagus banget, respon positif banget, itu langsung cetak 2 gol balasan di menit 52 sama 60. Terus Malaysia menyamakan kedudukan di menit 74 lewat golnya si Tierney. Aduh, gimana lagi ya? Mau ngomongin negara jiran satu ini memang suka ngadi-ngadi emang, suka ngadi-ngadi. Dan seperti biasa, komentar-komentar langsung bermunculan di sosial media ya, baik dari negeri jiran sendiri, warganetnya Malaysia sendiri, dan warganet Malaysia. Langsung aja warganet Malaysia dan warganet Indonesia yang menyoroti pertandingan ini ya guys. Ya memang kalau antara Indonesia sama Malaysia ya begitulah ya. Sahabat. Yuk langsung aja kita lihat komentar-komentarnya guys. Let's go. Malaysia hanya mampu seri je dengan pasukan Kamboja. Mitsubishi Electric Cup telah pun membuka tirainya. Untuk perlawanan yang pertama, pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan, nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Huzaimi PE lost ball pula tadi, punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Selepas Kamboja menjaringkan gol penyamaan, itu adalah salah satu turning point. Diorang bangkit balik dan lebih bernafsu untuk menyerang kubu pertahanan kita. Dan akhirnya Kamboja menjaringkan gol yang kedua. Bagus Kamboja mainnya guys, nyerangnya juga. Karena juga Kamboja juga kan pakai beberapa pemain naturalisasi juga ya. Mereka pada ikutan naturalisasi juga guys. Akhirnya Paumati keluarkan juga Paulo Josue itu, dan Fergus Teni tak tunggu lama menjaringkan gol penyamaan semula dan menyelamatkan maruah skuad Harimau Malaya kita. So, kita terus fokus untuk perlawanan yang seterusnya pada minggu hadapan di Bukit Jalil bertemu dengan pasukan Timor Leste. Apa pendapat korang tentang perlawanan tadi? Cek komen sikit. Itu dah ada peningkatan tahniah serumpun. Akhirnya guys ya, akhirnya negara tetangga kita ya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa guys. Ya karena sudah bisa menahan Kamboja cuy. Buset dah. Wadidaw, menahan Kamboja nggak tuh? Ekspektasinya terlalu berlebih mungkin mereka menang lawan Kamboja.
Waduh guys, bener-bener mewah gitu ya negara tetangga kita guys ya. Karena kemarin aja gitu ya, yang sudah disombong-sombongkan bisa menahan Korea Selatan, saat ini sudah bisa menahan Kamboja juga cuy. Buset dah, bener-bener mewah guys. Ini mah udah fix guys ya, Malaysia akan gitu menjadi kandidat juara di Piala AFF tahun 2024. Buset dah guys, gila bener-bener mewah guys. Bener-bener mewah cuy ya, meskipun permainannya masih acak-acakan guys ya. Secara selalu saja long ball, selalu saja parkir bis, malah guys ditekan oleh Kamboja gitu. Nggak habis Bagus Kamboja mainnya guys. pikir gua. Tapi ya tahniah sekali lagi ya Malaya ya. Kita lanjutkan ke match Semangat, selanjutnya. Semoga gitu ya Malaysia guys rumpun kita bisa menang cuy. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja di laga pertama Piala AFF ya. Di mana laga ini berjalan dengan sengit. Kamboja tertinggal terlebih dahulu dan kemudian mampu membalas di babak kedua hingga unggul 2-1, dan lalu Malaysia menyamakan kedudukan melalui Fergus Tierney dan skor akhir 2-2. Dan dengan hasil ini dipastikan Malaysia dan Kamboja mendapatkan satu poin. Dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah Kamboja mampu menahan imbang Malaysia di laga perdana Piala AFF. Gimana menurut kalian laga tadi? Apakah Malaysia bermain baik atau Kamboja yang bermain jauh lebih baik? Tulis di pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Breaking news guys. Breaking news guys. Semangat banget emang nih. Pada pengen komentar tentang Malaysia. Aduh. Ada info terbaru nih. Nih ya, berikut hasil pertandingan Kamboja menghadapi Malaysia di laga pembuka Piala AFF 2024 dengan berakhir skor 2-2. Gol dicetak ya duluan sih oleh Malaysia nih, oleh Wilkin di menit 35 dan disusul oleh Koulibaly menit ke-52, dan sempat unggul lagi nih Kamboja di menit 60 dicetak oleh gol Tessa, dan dicetak gol lagi oleh Malaysia Tierney menit 74. Sengit sih sengit. Untung Malaysia nggak kalah nih. Pertandingan ya cukup berjalan sengit ya. Dari kedua tim juga oke dalam permainan juga, tetapi ya berakhir dengan skor 2-2 dan harus puas mendapatkan 1 poin. Ya untung Malaysia lagi-lagi nggak kalah ya kan, negara serumpun. Jadi ini untuk hasil pertandingan. Itu tak ada peningkatan, itulah kata-kata yang pantas untuk Malaysia guys. Malaysia menggunakan 7 pemain naturalisasi di skuadnya, tapi belum bisa mengalahkan Kamboja guys. Ada apa dengan naturalisasi Malaysia? Berbanding kebalik dengan pemain naturalisasi Malaysia guys, pemain naturalisasi Kamboja ini pemainnya gacor-gacor semua guys, sumpah. Dari back, tengah, depan. Pemain depan dia sempat mencetak gol ini, Sati. Namanya Sati di menit 60. Itu bagus banget golnya guys. Lumayan lah, buat Kamboja itu lumayan lah. Kalau buat pemain naturalisasi Malaysia nih, gue nih belum tahu nih apakah belum kompak atau belum makan. Soalnya kelihatan kayak lemes-lemes banget gitu loh mainnya guys. Gue nggak tahu ya karena faktor apa. Cuman pemain naturalisasi bagus menurut gue ya, cuman pemain depan ini guys. Pemain depan ini usianya masih sangat muda. Dia nih berpotensi lah untuk timnas Malaysia jangka panjang guys. Betulkah itu Pak Cik? Ternyata betul lah Pak Cik. Nggak salah bang, bener bang. Tapi tak apa, kemarin kan nahan imbang Korea, sekarang nahan imbang Kamboja. Bercanda Malaysia, fans Malaysia, gue bercanda doang. Doain dah semoga Indonesia besok menang ya. Nggak imbang juga, bercanda sumpah swear. Difahamkan jiran kita Malaysia gagal memulai Piala AFF tahun ini dengan cemerlang. Malaysia harus puas bermain imbang melawan Kamboja. Bisa jadi mereka terlalu menganggap remeh ya dengan beberapa pemain naturalisasi yang mereka banggakan gitu ya. Bisa bakal gampang gitu menghadapi Kamboja yang digadang-gadang selalu mudah untuk dilawan gitu ya. Padahal Kamboja juga sekarang berkembang ya, dan mereka juga memakai pemain naturalisasi juga gitu. Dan ternyata bukti bagus mainnya. Yang di Piala AFF tahun ini berangkat dengan kekuatan baru ya, banyak main naturalisasi keturunan Jepang yang paling banyak, apalagi di Kamboja. Malaysia sebetulnya sempat unggul lebih dulu lewat gol dari seorang Stuart Wilkin di menit ke-35 ya guys, rame dah tuh. Tapi Kamboja berhasil comeback ya, sempat unggul 2-1 bahkan.
Sampai akhir pemain keturunan mereka, Fergus Tierney, gue inget banget Tierney dulu pernah main sama timnas kelompok umur kita dan mencetak gol Indonesia dulu ya. Malaysia akhirnya bisa menahan imbang Kamboja. Mengejutkan atau tidak, tapi Kamboja sebenarnya bermain lebih baik, lebih banyak peluang juga. Dan intinya Kamboja ini merupakan salah satu kekuatan yang bisa jadi underdog lah di turnamen Piala AFF kali ini guys. Dan kalau misalkan Kamboja ini tergabung di grup A bersama Thailand, Timor Leste, Singapura, ya kan? Kira-kira apakah justru Kamboja bisa keluar dari grup ini dan masuk ke semifinal? Menarik untuk kita tunggu. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Mengejutkan Kamboja menahan imbang Malaysia. Luar biasa ini. Bahkan golnya cantik-cantik itu Kamboja. Bener. Memang ada beberapa orang naturalisasi ya, murni naturalisasi. Ya Malaysia gimana ini nasibnya ya? Harimau Malaya. Apakah sudah melempem? Atau Kamboja yang lebih baik memang lagi berkembang ya? Kamboja bisa diperhitungkan ini. Komen guys. Halo Aides, tutorial ngelawan Kamboja ada di YouTube Timnas Indonesia ya, di YouTube PSSI ada, cek aja. Nah itu deh guys ya, beberapa tanggapan dari warganet baik dari negeri jiran dan negeri kita ya, Indonesia guys. Banyak banget yang menyoroti tentang sepak bola antara dua negara ini ya guys. Mereka saling berbalas, jadi kita nikmatin aja ya kan. Kita nikmatin aja prosesnya. Nah itu dia guys. Sampai situ dulu videonya kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue ini sampai habis. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.